Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin. Masuklah kita ke hadis yang as-samin, hadis yang ke-8. An Ibni Umar, dari Ibni Umar, Abdullah bin Umar nama aslinya Abdullah, putranya Umar bin Khattab. An Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, radhiyallahu semoga meridai siapa wa anhuma, dari keduanya. Keduanya ini maksudnya adalah Abdullah dan Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, umirtu, aku diperintahkan, an uqatila, untuk memerangi, memerangi an-nas, akan manusia, hatta yashhadu, sehingga menyaksikan, sehingga bersaksi sepanas, alla ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, wa yuqimus sholata, dan mendirikan as-sholata, salat, wa yu'tu, dan memberikan sepanas az-zakat, az-zakat, fa idza fa'alu, maka ketika melakukan sepanas zalika, akan yang demikian, asamu, maka terlindungi, mini, dariku, dima'ahum, darah-darahnya nas, wa amwalahum, dan harta-hartanya nas, illa bihaqqil islami, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum, dan perhitungannya anas itab Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Hadis yang ke-8 dikisahkan dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, bagian-bagian dahulu sudah kita jelaskan. Ibnu Umar adalah, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Nama aslinya Abdullah, putranya Umar, ya, Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, umirtu, saya, kata Rasulullah, diperintahkan an uqatilah. Nah, ini yang menarik. Uqatilah. Ini kalau dicari terjemahannya dari kata qatala. Qatala itu membunuh. Ya, hukum pidana itu ada namanya qadlu. Al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal hunsa bil hunsa. Ada namanya hukum kisos untuk al-qatlu, untuk pembunuhan. Orang yang merdeka, kalau dia membunuh orang yang merdeka yang lainnya, maka dia harus dibunuh juga. Ya, kecuali nanti hukum fikih lagi mengatakan, kecuali nanti ada kesepakatan damai. Nah, kalau ada kesepakatan damai dan kemudian yang pihak keluarga yang terbunuh ini bisa jadi mengajukan ganti rugi atau dam atau denda, ya, dan yang pihak yang membunuh ini menyepakati atau menyanggupi, maka kemudian dibayarkan dan kemudian selesai permasalahan. Ya, tapi kalau itu tidak terjadi, maka hukum kisos itu kalau orang yang membunuh, maka dia juga harus dibunuh. Ya. Ini kalau mana aslinya qatala. Tapi banyak ulama ahli hadis kemudian mensyarahi hadis ini, qatala yang dimasukkan di sini itu bukan yang seperti itu. Memerangi dalam arti bukan memerangi langsung yang tidak mau asyhadu alla ilaha illallah langsung dibunuh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, ada ulama mengatakan uqatilah ini maksudnya yang dimaksudkan di sini adalah menyebarkan.
Jadi Nabi mengatakan bahwa saya diperintah oleh Allah untuk menyebarkan ini agama sehingga semuanya hatta yasyhadu, sehingga kemudian semuanya akan bersaksi bahwa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, semuanya nanti akan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini dua kalimat syahadat ini paket yang lengkap. Jadi tidak boleh hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya hanya percaya kepada Allah saja, saya tidak percaya kepada Muhammad misalnya. Tidak boleh seperti itu, harus lengkap. Kalau engkau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti engkau juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa anna Muhammad wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Jadi Nabi mengatakan bahwa saya ini punya perintah dari Allah untuk menyiarkan agama ini sehingga semuanya nanti akan mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian mendirikan salat dan kemudian membayarkan zakat. Nah, yang menarik ini di dalam bagian rukun Islam, bunyal Islamu al khamsin yang kemarin kita pelajari itu ada 5. Ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, puasa, dan haji. Nah, yang menarik di sini yang disebutkan hanya 3. Ya, saya diminta untuk menyebarkan agama Islam. Ya, bahkan kalau perlu dengan peperangan, ya dengan peperangan. Ini kalau memang nggak ada jalan lain lagi dan harus dengan peperangan. Karena pada zaman itu penyebaran agama itu lebih banyak lewat penaklukan. Ya, penaklukan. Raja yang menguasai satu daerah itu biasanya akan memaksakan keyakinannya kepada seluruh rakyatnya. Itu zaman dulu selalu seperti itu. Maka dalam kerajaan Romawi, kerajaan Mesir, kerajaan besar yang pernah menguasai dunia, apa yang diyakini oleh rajanya, kepercayaan apa yang dipakai, yang diyakini oleh rajanya, maka itu juga yang akan dipaksakan kepada seluruh rakyatnya. Nah, ini kalau kita pahami seperti itu, ya memang seperti itu. Kalau perlu dengan berperang sekalipun, ya, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, ini yang paling penting. Ya, sampai-sampai Nabi pernah memarahi ada seorang sahabat itu yang membunuh orang lain, ya kan? Yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Kenapa kamu bunuh dia? Padahal dia sudah syahadat. Kata sahabat tadi, ya Rasul, cuman di mulutnya aja, dalamnya enggak ini. Apa kata Nabi? Kau belah dadanya kalau kamu enggak yakin. Ya, karena kita enggak tahu ini yang di dalam ini betul-betul syahadat atau enggak, dan kamu enggak bisa tahu, enggak bakalan tahu. Maka kalau kamu tahu, belahlah dadanya kalau sekalian, kalau kamu ingin tahu. Ya. Dalam arti kamu tidak akan bisa tahu orang ini di mulut atau tidak. Nah, sebegitunya Nabi melarang sahabat yang memerangi orang. Ya, bahkan dalam banyak riwayat peperangan yang terjadi di zaman Nabi itu selalu ada larangan-larangan. Jangan kamu rusak rumahnya, jangan kamu hancurkan tempat ibadahnya, gereja-gerejanya jangan dihancurkan. Bahkan batang kayu, pohon kayu yang ada di sana sekalipun jangan kamu robohkan. Anak dan perempuan jangan kamu sakiti. Sampai sebegitunya. Hal ini tentu bertentangan dengan praktek-praktek khilafah Islamiyah yang mereka mengatakan seperti itu, daulah Islam. Seperti ISIS ini ya, Islamic States of Iraq dan Suriah itu. Ini melakukan cara-cara yang sama sekali bertentangan dengan apa yang dulu dilakukan oleh Nabi. Kalau patokannya mereka mungkin patokannya hadis ini, uqatilan nas hatta yasyhadu. Tapi ini kan berlaku untuk orang non muslim. Kalau memang dipatokan ini untuk berlaku untuk orang non muslim yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Pada prakteknya orang ISIS ini kan juga membunuh sesama muslim yang tidak mau ikut dengan gerakan mereka, walaupun sebenarnya dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Begitu ini yang terjadi.
yang tidak seide dengan mereka, yang tidak sepakat dengan pemahaman mereka, mereka bunuh. Meskipun orang Islam juga, ini yang tidak boleh. Kata Nabi, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, sudahlah, selesai. Permasalahan dia mengucapkannya itu apakah hanya lisan atau dengan hatinya, itu terserah mereka. Ya, lisan kita bisa dengarkan, tapi kalau masalah hati ini kan hanya Allah yang tahu dan Allah yang menilai. Jika itu seperti itu sudah mengucapkan sudah selesai. Ini kalau kita baca lagi, Wairul mengatakan la ilaha illallah ini kalimat yang luar biasa. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang pernah mengatakan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Ya. Sahabat bertanya, ya Nabi, kok enak betul? Kalau dia punya dosa berzina gimana? Kalau dia pernah punya dosa mencuri gimana? Kata Nabi juga gampang betul. Apa kata Nabi? Wa in zanat wa in saraqat. Walaupun dia pernah berzina, walaupun dia punya dosa mencuri, walaupun dia punya dosa berzina, walaupun dia punya dosa yang besar sekali, kalau dia pernah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka itu sudah cukup dan menjadi password baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Begitu luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah wa yuqimus shalah, dan kemudian mendirikan sholat. Ini satu paket juga. Dalam kesempatan kemarin juga kita bahas, Nabi ketika ditanya apa beda antara kita dengan orang kafir, kata Nabi apa? As-shalah. Mal farqu bainal muslim wal kafir ya Nabi? Apa bedanya kita dengan mereka itu apa? Kata Nabi, as-shalah. Maka sholat ini merupakan satu kewajiban yang memang betul-betul harus dilaksanakan. Di dalam konteks ini juga, kalau ada orang melarang untuk beribadah, kalau ada orang yang menentang kewajiban sholat, kalau ada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk melaksanakan sholat, maka boleh dalam konteks hadis nih untuk diperangi. Nah, kata-kata memerangi ini seperti apa? Nah, ini kan kembali ke yang tadi lagi, bahwa memerangi itu tidak selalu dengan senjata. Ya, kita ada bahasa memerangi kemiskinan, sebenarnya kita perangi kemiskinan. Apakah kemudian yang kemiskinan itu kita bunuh semuanya karena pakai kata perang? Kan tidak juga. Memerangi kemiskinan itu ya berarti bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan. Kita perangi miskinnya, bukan orangnya. Begitu. Kita angkat mereka supaya tidak miskin lagi. Nah, itu memerangi kemiskinan. Ya. Ini dalam konteks kita perangi corona, virusnya gitu. Yang diperangi virusnya, yang dilawan virusnya, bukan orangnya. Kalau orangnya harus diselamatkan. Nah, begitu. Nah, memerangi dalam konteks agama pun seperti itu. Tidak selalu, meskipun itu bisa jadi, tidak selalu dengan konsep peperangan dengan memakai senjata. Karena memerangi orang itu juga yang tidak mau melaksanakan ajaran agama itu juga dengan jalan lain-lain. Dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Kamu ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Contoh yang baik. Nah, ajak mereka dulu, kasih contoh dulu bil hikmah, petunjuk yang baik. Ya. Contohkan dulu. Kemudian apa lagi? Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, tutur kata yang baik, ceramah-ceramah yang baik. Ya. Itu supaya mereka mau dinasihati, dikasih masukan, diajak cerita. Ya. Kemudian ya dengan mau'izah hasanah, kata-kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan tapi kalau mereka mendebat kamu, membantah kata-kata kamu, ya bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang menarik dalam Al-Quran ini adalah ud'u ila sabili rabbika. Kata-kata ud'u itu ajaklah kepada jalan Tuhan. Yang menarik, tidak dijelaskan siapa yang harus mengajak. Ya.
tidak ditentukan kepada satu. Wahai para ulama, ajaklah mereka. Enggak. Tapi kata-kata ajaklah berarti semua punya kewajiban. Entah itu ulama, kiai, ustaz, maupun yang bukan daripada itu. Semuanya punya kewajiban untuk mengajak. Yang diajak siapa? Tidak disebutkan juga di situ. Apakah orang muslim, orang kafir, ataukah yang kenal agama atau yang tidak kenal agama, semuanya diajak. Semuanya diajak. Yang mengajak tidak ditentukan siapa, yang diajak pun tidak ditentukan siapa. Artinya apa? Semua punya kewajiban mengajak dan semuanya boleh atau bisa diajak. Ya, sepanjang dia manusia, ya, maka dia diajak. Wa yu'tu zakah, dan memberikan zakat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, peperangan pertama yang terjadi pada masa itu adalah memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faidha fa'alu dzalika asummu minni dima'am. Tapi ketika sudah mereka ikut, maka mereka tidak boleh diapa-apakan. Artinya mereka dalam perlindungan Rasulullah, ya. Dan haram baik darah mereka, haram harta-hartanya, kecuali dengan memang apa yang sudah digariskan dalam Islam. Artinya harta mereka itu haram sampai kemudian ada ketentuan Islam yang menghalalkannya. Artinya apa? Zakat misalnya. Zakat itu kalau sudah, itu adalah harta yang memang harus diambil. Khudh min amwalim, katanya adalah perintah, ambillah dari mereka harta-harta mereka sebagai sedekah. Ya memang itu harus diwajibkan diambil fi hakil Islam, dengan hak Islam ya harus diambil. Darahnya juga tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Itu apa? Hukum-hukum Islam. Kalau mereka mencuri ya harus dihukum sesuai ketentuan hukum Islam, dipotong tangannya, dengan tertumpah darahnya, tapi itu boleh karena sesuai dengan hak Islam gitu. Wa hisabun, dan hitungan mereka Allah Ta'ala, kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, hadis ini kembali saya ingin perjelas lagi bahwa ini tidak menjustifikasi, tidak membolehkan seseorang untuk memerangi orang Islam yang lainnya yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, yang sudah mendirikan sholat dan sudah membayar zakat, ya. Ini tidak boleh diapa-apakan. Mereka saudara kita sesama muslim. Terlepas dosanya sebesar apapun, maka sudah bukan hak kita lagi untuk menghakimi mereka. Jadi tidak diperbolehkan, tidak seperti teroris. Kalau mau perang, peranglah dengan orang-orang yang kufur, dengan orang-orang yang ingkar, yang menghalang-halangi ibadah kita. Ya, konsep jihad di dalam Islam itu adalah defense, artinya pertahanan diri. Ya, pertahanan diri. Kalau diserang, baru kita boleh melawan. Tapi dalam kondisi damai, ya kita jangan memerangi mereka. Tapi di sini dikatakan peperangi, yang dimaksud memerangi mereka itu menyebarkan Islam kepada mereka, ya, dengan cara-cara yang baik. Ya, tapi kalau kemudian mereka marah, menentang dakwah Islam, itu baru peperangan dengan memakai senjata. Itu udah langkah terakhir. Yang pertama bukan dengan senjata dulu, dengan hikmah, mau'izah hasanah, dengan petunjuk, nasihat-nasihat yang baik, dengan contoh, ajakan-ajakan, perdebatan-perdebatan yang ilmiah. Nah, itu caranya seperti itu. Ya. Tidak dengan cara-cara kekerasan. Jadi ini sekali lagi menepis ulah dari beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan Islam. Mereka mengatakan ikut dengan sunnah Nabi, tapi perbuatannya tidak mencerminkan dengan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu ya tidak hanya pakaian. Oke lah, jenggot itu bagian dari sunnah Nabi. Oke, saya juga berjenggot misalnya. Ya.
Berpakaian seperti Nabi itu sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi yang besar itu bukan itu. Sunnah Nabi itu dalam segi apa? Akhlaknya, sikapnya, tingkah lakunya. Bagaimana beliau memperlakukan keluarga, bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya, bagaimana beliau bersikap kepada orang yang lebih tua, sayang pada yang lebih muda, bagaimana menghadapi berbagai macam kelompok orang, kelompok manusia di Madinah pada waktu itu. Ya, karena di Madinah waktu itu bermacam-macam orang, tidak hanya umat Islam saja, ada umat Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Tamim, dan macam-macam keluarga Yahudi yang lainnya yang di Madinah, gitu. Zaman dahulu banyak orang Nasrani juga di Madinah, banyak juga orang Yahudi juga di Madinah. Dan bagaimana Nabi bersikap dengan mereka, itulah sunnah Nabi. Itu. Jadi jangan sampai disempitkan hanya sekedar dalam gaya berpakaian saja. Begitu. Itu juga sunnah Nabi, oke. Tapi bukan yang dimasukkan itu bukan itu. Ya. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya. Ya. Jadi begitu. Ya, jangan sampai lagi ada peperangan mengatasnamakan agama untuk menyebarkan agama atau memaksakan agama kita kepada yang lain. Karena dalam Al-Quran juga di sini harus juga disandarkan, dicarikan tema yang sama dalam Al-Quran. Apa itu? La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ya. Tugas Nabi itu apa? Menyampaikan risalah. Sampaikan kepada mereka. Kalau mereka mau ikut, ya alhamdulillah. Enggak juga, ya enggak masalah juga. Nabi punya paman namanya Abu Thalib, luar biasa, jasanya kepada Nabi luar biasa. Kalau disebut kata bapak kepada kita, maka akan terbayang wajah orang tua kita, bapak kandung kita. Tapi kalau disebut kata bapak kepada Nabi Muhammad, ya, itu yang terbayang siapa? Abu Thalib. Karena Nabi tidak bisa membayangkan wajah dari bapaknya, tidak pernah ketemu. Disebut kata bapak kepada Nabi, yang terbayang siapa? Abu Thalib, karena beliaulah yang banyak yang ngurusin Nabi mulai dari kecil sampai remaja sampai dewasa. Ketika disampaikan risalah kebenaran, misalnya risalah agama kepada Abu Thalib apa yang dikatakan itu benar kan, yang kamu sampaikan itu benar, tapi saya tidak bisa ikut, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalau patokannya hanya hadis ini saja, boleh jadi pada saat itu Nabi langsung ngambil pedang, langsung dibunuh Abu Thalib. Tapi apakah itu yang terjadi? Kan tidak. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ini paman-paman Nabi yang luar biasa tentang Nabi. Apakah kemudian langsung dibunuh oleh Nabi? Tidak. Ya, tidak. Ya, ada cara-cara lain. Nah, supaya mereka mau ikut dengan ajaran agama Islam. Nah, begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat itu juga seperti itu. Ya. Ajak saja mereka, ajak saja. Masalah mereka mau atau tidak itu urusan mereka. Yang penting tugas kita hanya mengajak. Wa hisabum 'ala Allah. Itu masalah hisabnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Tapi jangan pernah berhenti untuk ngajak. Ngajak itu dalam bahasa Arabnya apa? Dakwah. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Dengan cara apapun. Kamu yang bisa ceramah, yang bisa menyusun kata-kata yang bagus, ajak mereka dengan mau'izah hasanah. Kamu yang tidak bisa seperti itu karena kemampuan kita terbatas, barangkali tidak punya kemampuan berbicara yang baik, bukan komunikan yang ulung, komunikator atau komunikan yang baik misalnya. Dia kamu jadi berikan contoh yang baik kepada mereka, begitu. Ya, berikan contoh yang baik. Nah, dengan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya mereka akan mau ikut. Tidak hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi juga mau melaksanakan sholat dan mau membayarkan zakat.
Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.